Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Claudian Tetang Dilomban, dengan NIM H0511813118 yang akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya dengan judul Penerapan Model Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity pada Peramalan Data Saham Blue Chip di Indonesia. Dengan pembimbing utama Ibu Siti Sariman, SSI MSI, pembimbing pertama Ibu Dr. Nurtiti Sunusi, SSI MSI, penguji Ibu Dr. Anda Nasra Sirajang, MSI, dan Bapak Dr. Andus Ropong, MSI. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah rumusan masalah, terdiri dari dua, yaitu yang pertama, bagaimana dugaan model exponential GARCH pada data harga saham PT Bank Sentral Asia tahun 2019 sampai 2020, dan bagaimana hasil peramalan harga saham PT Bank Sentral Asia Tbk tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan model exponential GARCH. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diperoleh tujuan penelitian, yaitu yang pertama, memperoleh dugaan model exponential GARCH data harga saham PT Bank Sentral Asia tahun 2019 sampai 2020, dan yang kedua, mendapatkan hasil peramalan harga saham PT Bank Sentral Asia tahun 2019 sampai 2020 dengan menggunakan model exponential GARCH. Adapun hasil pembahasan dimulai dengan melakukan eksplorasi data, kemudian uji stasioner data, melakukan pendugaan model ARIMA, melakukan pendugaan model GARCH, kemudian melakukan pendugaan model eGARCH, dilanjutkan dengan validasi model, dan yang terakhir adalah peramalan data saham. Yang pertama adalah eksplorasi data. Data yang digunakan merupakan data harga saham PT Bank Sentral Asia Tbk yang diambil dari tanggal 2 Januari 2019 sampai tanggal 12 Maret 2020 selama hari aktif, yaitu hari Senin sampai hari Jumat dengan total 312 data, di mana pada grafik 4.1 diperlihatkan grafik sebaran data saham PT Bank Sentral Asia Tbk yang menunjukkan bahwa terdapat 3 kali periode lonjakan harga saham PT Bank Sentral Asia secara signifikan yang ditandai dengan warna hijau pada gambar 4.1 serta mengalami 2 kali penurunan harga saham yang signifikan ditandai dengan warna merah pada gambar 4.1. Kemudian dilakukan uji statistik deskriptif pada data harga saham dan diperoleh bahwa nilai harga saham paling tinggi dari tahun 2019 sampai 2020 yaitu Rp6.755.000 per slotnya, dan harga terendahnya yaitu Rp5.180 per slotnya. Adapun nilai kurtosis pada data harga saham PT Bank Sentral Asia sebesar 1,914 yang mana lebih kecil dari 3 menunjukkan bahwa data harga saham adalah platykurtik, serta skewness pada data harga saham bernilai negatif yaitu min 0,021 menunjukkan bahwa sebaran data harga saham lebih menjulur ke kiri, sehingga dapat diketahui pula bahwa data bersifat asimetris. Selanjutnya dilakukan uji stasioner pada data harga saham PT Bank Sentral Asia dengan nilai tes statistik augmented decay Fowler yang diperoleh adalah min 0,9985 yang mana lebih besar dari nilai tes critical value dengan nilai probability 0,7542 sehingga terima H0 yaitu data belum stasioner. Kemudian dilakukan differencing 1 kali dan dilakukan pengujian stasioner kembali, diperoleh nilai tes statistik augmented decay Fowler sebesar min 16,6424 yang mana lebih kecil dari nilai tes critical value dengan probability 0,00 sehingga tolak H0 yaitu data sudah stasioner pada differencing 1 kali. Kemudian dilakukan penentuan orde dari model tentatif ARIMA menggunakan plot ACF dan PACF. Namun seperti yang terlihat pada gambar 4.3 bahwa semua leg pada plot ACF dan PACF adalah tails off, sehingga perlu dilakukan uji lebih lanjut untuk menentukan orde terbaik untuk
model ARIMA dan diperoleh model terbaik yaitu model ARIMA 011, sehingga dilakukan uji diagnostik model yang terdiri dari uji L-Jungbox, uji Jar-Quebera, dan uji ArchLM. Yang pertama yaitu uji L-Jungbox. Uji L-Jungbox dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi pada data sisaan model ARIMA. Pada model ARIMA 011, dari leg pertama sampai 20 diketahui p-value-nya lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga tolak H0, yaitu terdapat autokorelasi pada data sisaan. Kemudian pada uji Jar-Quebera diperoleh nilai probability-nya sebesar 0,00 yang berarti tolak H0 yaitu data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji ArchLM untuk mengetahui apakah terdapat heterokedastisitas pada data. Dari leg pertama sampai ke 20 diketahui p-values lebih kecil daripada 0,05 sehingga terima H0 yaitu pada data terdapat heterokedasticity sehingga tidak cukup hanya dengan menggunakan model ARIMA dan dapat dilanjutkan menggunakan pemodelan Garch. Pendugaan model Garch diperoleh model terbaik yaitu ARIMA 011 Garch 11 karena parameter yang signifikan dengan model rataan dan model ragam seperti pada slide. Kemudian dilakukan pengujian efek asimetris untuk mengetahui apakah cukup hanya dengan menggunakan model Garch atau perlu digunakan pemodelan eksponensial Garch. Untuk itu, pada gambar 4.4 yang merupakan hasil uji Jar-Quebera pada model ARIMA 011 Garch 11 memperlihatkan p-value sebesar 0,0004 yang lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga sisaan dikatakan tidak berdistribusi normal, yang artinya data harga saham PT Bank Sentral Asia ini mengindikasi adanya respon volatilitas yang asimetris. Maka pemodelan tidak cukup hanya dengan menggunakan model Garch saja dan perlu identifikasi menggunakan pemodelan eksponensial Garch. Kemudian dilakukan pendugaan model E-Garch dari 4 model yang memungkinkan yaitu model E-Garch 11, model E-Garch 12, model E-Garch 21 dan model E-Garch 22. Diperoleh model yang lebih fit dan lebih signifikan daripada model-model yang lain adalah model ARIMA 011 E-Garch 11 yang dapat dikatakan bahwa model terbaik. Dengan model rataan dan model ragam dapat kita lihat pada slide. Kemudian pada model ARIMA 011 E-Garch 11 dilakukan uji diagnostik model yang dimulai dari uji L-Jungbox untuk mengetahui apakah masih terdapat autokorelasi pada sisaan atau tidak. Dari leg pertama sampai ke 20 diperoleh nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga terima H0 yaitu sudah tidak terdapat autokorelasi pada sisaan. Kemudian dilakukan uji Jar-Quebera pada model ARIMA 011 E-Garch 11 dan diperoleh nilai probability-nya 0,0006 yang berarti tolak H0 yaitu data tidak memiliki sebaran normal. Namun hal ini mengindikasi bahwa data harga saham PT Bank Sentral Asia ini memiliki volatilitas yang sangat acak. Kemudian pada uji ArchLM diperoleh nilai probabilitasnya 0,6250 yang lebih besar dari nilai alfa 0,05 sehingga tolak H0 yaitu sisaan sudah tidak memiliki masalah heterokedastisitas. Kemudian pada model ARIMA 011 E-Garch 11 dilakukan validasi model. Pada gambar 47 menunjukkan bahwa grafik data harga peramalan Bank Sentral Asia juga memiliki tren yang cenderung turun dengan mean dan variance yang tidak konstan.
Gambar 4.6 juga memperlihatkan bahwa data aktual harga saham PT Bank Sentral Asia dengan hasil peramalan PT Bank Sentral Asia memiliki fluktuasi yang hampir sama. Kemudian pada tabel 4.12 dilakukan uji korelasi. Diketahui koefisien korelasi data hasil peramalan dengan menggunakan model Gartz dan data hasil peramalan menggunakan model Egartz terhadap data aktual berturut-turut bernilai 0,923 dan 0,925, di mana nilai korelasi Egartz lebih besar daripada nilai korelasi model Gartz, sehingga dapat disimpulkan bahwa peramalan dengan menggunakan model Egartz lebih akurat dibandingkan model Gartz. Pada tabel 4.10 juga menunjukkan bahwa model ARIMA 011 Gartz 11 dan model ARIMA 011 Egartz 11 memiliki nilai MAPE yang lebih kecil dari 10%, sehingga model dikatakan memiliki kemampuan peramalan yang sangat baik. Pada model ARIMA 011 Egartz 11 memiliki nilai MAPE dan RMSP yang lebih kecil daripada model ARIMA 011 Gartz 11. Hal ini juga menunjukkan bahwa peramalan dengan menggunakan model Egartz lebih akurat dibandingkan model Gartz, sehingga model Egartz peramalan dengan menggunakan model ARIMA 011 Egartz 11 lebih baik dan dapat digunakan untuk meramalkan harga saham di masa yang akan datang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, model terbaik yang terpilih adalah model ARIMA 011 Egartz 11 dengan model rataan dan model ragam seperti pada slide. Yang kedua yaitu model ARIMA 011 Egartz 11 memiliki nilai MAPE sebesar 1,1252% dan nilai RMSP sebesar 113,0401, di mana nilai MAPE model ARIMA 011 Egartz 11 ini lebih kecil dari 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan peramalan model sangat baik dan dapat digunakan untuk meramalkan harga saham di masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih.